Halo, berjumpa lagi dengan channel saya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks kecerdasan finansial. Pada dasarnya, sebuah usaha sebisa mungkin harus kita maksimalkan dengan tanpa adanya modal. Nah, kali ini saya akan membahas usaha yang tidak menggunakan modal atau modal yang sangat sedikit, yaitu adalah bisnis jasa. Nah, kenapa bisnis jasa ini sangat kuat, sangat berpotensi? Karena alasannya adalah satu, bahwasanya tidak tergantung musim. Yang kedua adalah modal relatif kecil. Selalu ada kebutuhan manusia, bisa dimulai dari skill sendiri, mudah berkembang lewat repeat order. Nah, itulah alasan di mana bisnis jasa ini sangat kuat, sangat menentukan potensi keberhasilan kita semua jika kita memulai dengan maksimal. Lalu contohnya, yang paling stabil bisnis jasa apa saja? Yang pertama adalah jasa kebersihan dan perawatan. Nah, selama manusia hidup, ini tidak akan mati. Sekali lagi, selama manusia hidup, ini tidak akan mati. Contohnya meliputi cleaning service, rumah dan kantor, cuci sofa, kasur, karpet, jasa laundry kiloan. Di mana targetnya? Targetnya adalah rumah tangga, kantor, dan kos-kosan. Dan selanjutnya akan saya tunjukkan bisnis jasa yang berikutnya, yaitu jasa pendidikan atau skill. Belajar itu kebutuhan seumur hidup. Semua orang butuh belajar. Semua orang butuh mengupgrade skillnya. Tentunya masuk dalam konteks penyedia jasa pendidikan dan skill ini sangat menjanjikan. Contohnya meliputi les privat offline maupun online. Dengan skill Anda punya, seperti mengajar secara online atau offline, ini bisa kalian laksanakan. Selanjutnya adalah kursus skill, termasuk dalam kategori bahasa Inggris, bahasa Arab, atau yang lainnya, bahasa Jepang dan lainnya. Desain grafis dan coding. Karena ini eranya adalah era digital, maka desain dan coding ini sangat diperlukan di masa depan. Kemudian ada bimbingan skripsi, yang tentunya kita ketahui bahwa soal skripsi adalah soal yang sangat pelik bagi para mahasiswa yang akan menghadapi kelulusannya. Nilai tambahnya adalah personalisasi dan hasil nyata. Kemudian teman-teman semua, masih dalam konteks usaha jasa yang mungkin bisa menjanjikan untuk kita jalankan hasilnya. Yang ketiga yaitu jasa digital dan online. Bisnis makin digital, kebutuhan makin besar. Admin media sosial, desain grafis dan video editing, copywriting dan website. Tentunya kita paham, sekarang semuanya adalah via digital. Sehingga kemampuan digital ini sangat membantu kehidupan untuk saat ini dan masa depan. Nah, teman-teman, kita lanjutkan di usaha jasa yang selanjutnya, yaitu jasa perawatan dan kesehatan. Yang tentunya kita bisa paham, orang rela bayar demi nyaman dan sehat, termasuk dalam konteks pijat refleksi, pijat capek, dan lain-lain. Perawatan kecantikan, tentunya perawatan ini sangat dibutuhkan oleh banyak kaum muda. Kemudian konsultasi kesehatan secara online. Nah, mungkin kalian punya skill seperti ahli gizi, bukan ahli gizi ya, ahli kesehatan, termasuk dalam konteksnya yaitu memadukan pola makan dan lain-lain. Nah, ternyata kemampuan yang seperti itu sangat dibutuhkan. Kemudian kita lanjutkan di
Poin ke-5 yaitu jasa perbaikan dan maintenance atau perawatan. Rusak pasti terjadi di barang-barang elektronik seperti AC, kulkas, TV, dan lain-lain. Dan selanjutnya contohnya yaitu tukang bangunan. Kemudian ada perawatan kendaraan. Nah, semua ini memiliki repeat order tinggi bila kepuasan dari konsumen itu bisa Anda dapatkan. Dan konsumen merasa senang, merasa puas sehingga repeat order sangat tinggi sekali. Kemudian kita lanjutkan, ada jasa konsumsi dan kebutuhan harian. Tentunya kita tahu sekali lagi kebutuhan dasar tidak pernah berhenti. Apa itu kebutuhan dasar? Yaitu sandang, pangan, papan. Dan tentunya di sini konsumsi adalah kebutuhan dasar. Bahkan dibutuhkan setiap hari, dari pagi, siang, sore, malam. Ini sangat dibutuhkan. Lalu apa contohnya? Catering harian, jasa masak rumahan, frozen food, atau makanan siap saji. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu poin terakhir, yaitu jasa profesional dan konsultasi. Nah, tentunya teman-teman semua harus punya skill khusus terkait jasa profesional dan konsultasi ini. Contohnya apa? Konsultan bisnis dan pajak. Kemudian ada juga jasa legal dan administrasi. Terus HRD dan rekrutmen. Nah, teman-teman, 7 poin itu yang penting dalam video kali ini saya share ke kalian semua. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kalian. Saya imbuhkan sedikit tips memulai bisnis jasa. 1. Mulai dari skill yang sudah dikuasai. 2. Fokus ke satu masalah spesifik. 3. Bangun reputasi dan testimoni. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman. Kemudian gunakan WhatsApp dan media sosial sebagai sebagai ranah promosi teman-teman semua. Berikan layanan yang konsisten, terbaik, dan kepuasan pelanggan adalah tujuan utamanya. Baik, terima kasih. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kalian dan semua yang mau memulai usahanya. Saya doakan semoga sukses selalu. Sampai ketemu lagi di konten saya berikutnya. Terima kasih dan selamat bersukses berproses.